Oke. Jadi begitu. Bagaimana? Kamu dua dan niat untuk buat Blender? Maksudnya belajar Blender. Nah, ini sebenarnya berniat kan. Sebenarnya Nah ini juga saya masuk dunia 3D ini baru 2 bulan ya. Sebelumnya karena saya melihat trading ini kayaknya saya juga sudah 9 bulan belajar trading ya. Sempat posisi loss banget, hilang banget, udah gitu bangkit ya sekarang aset kembali semuanya kembali dan untungnya hampir 500% semuanya ya. Tapi kemarin aja saya baru all in lagi semuanya jadi ya udah tinggal tunggu aja, semoga di Natal dan tahun baru ini dia meroket lagi, istilahnya tuh to the moon, flying to the moon, kayak jualan donat gitu, satu item harganya contohnya Rp500, saya jual di saat harga rendah, seandainya satu donat itu dia naik ke harga 1.000 atau 1.100, udah saya jual di harga 1.100. Udah tinggal dikalikan ada berapa donat yang saya jual. Seandainya kalau ada 1 juta donat yang saya jual, ya lumayan. Jadi memang kayak konsepnya kayak jualan donat tapi tidak ada donatnya. Tapi saya juga sambil mempelajari dari sisi hukum Al-Qur'annya, karena saya Muslim, dari sisi apa ya istilahnya, dalil-dalilnya itu bagaimana sih. Dan itu diperbolehkan. Nah ini banyak jadi kontroversi, jadi kita tidak usah bahas itu di sini karena kita fokus ke IT-nya saja. Mungkin nanti setelah saya kebetulan sudah siapkan narasumbernya, jadi nanti kita panggil. Oh tidak kita mantap sekali. Kita balik ke pembahasan. Jadi untuk yang next tadi itu kan pertama apa itu IT? Itu dari versinya kakak. Kalau misalnya dari narasumber magang dua ini bagaimana? Kak dua cuma diam-diam sini saja kan. Gini kan kita kembali ke awal toh. Iya lanjut. Kan ini banyak juga yang tidak tahu toh. Ini kita masuk IT nih, kita pelajari apa? IT itu ada berapa bidang mas? Kalau kita masuk programmer atau fotografi itu masuk IT atau di luar atau bagaimana ya? Macam IT kan kalau kita kuliah nih toh ada berapa macam. Kalau kita kayak apa? Macam edit video begitu. Itu ada tempat belajarnya lagi kan tidak? Oh kayak untuk bidang-bidangnya begitu ya? Kan kalau dalam kuliah kan tidak dijelaskan tuh macam ini informatika nanti belajar apa tentang apa gitu. Oke, memang sih kalau kita berharap di bangku sekolah, kadang tuh di bangku sekolah tuh tidak mengajarkan, atau di bangku SMK ya, tidak mengajarkan banyak hal karena biasanya tuh bangku SMK tuh dia based on kurikulum. Begitu juga dengan perkuliahan. Tapi sekarang kembali ke minatnya mahasiswa. Dia punya circle-nya ngapain sih? Kalau seandainya suka videographer, fotografer, atau buat animasi atau suka coding, ya coding dalam hal ini banyak banget ya. Ada bahasa Python juga, bahasa Python lagi in sekali dan akan digunakan. Untuk belajarnya kita tidak usah mencari guru karena sekarang sudah banyak banget sumber-sumber online. Kalau saya sih rekomendasikan sih cuma ada di YouTube. Mungkin kalau ada yang lain lagi kayak di Udemy juga bagus. Tapi tinggal sebelum membeli dilihat dulu dia pembahasan untuk kurikulumnya apa saja yang dibahas ini. Jangan sampai kita udah beli dan ternyata kurikulumnya ini kan sudah ada di YouTube, malah banyak banget. Ya kita juga harus benar-benar sebelum membeli kita harus riset. Dan juga ada banyak sekali, biasanya di Vimeo juga ada, atau enggak paling banyak juga di TikTok. Karena ke depan juga ini trendingnya ini orang paling suka tuh nonton video yang 1 menit, karena ngapain nonton yang berlama-lama kalau nggak mutu. Ya, apalagi sekarang coba bisa dilihat video-video prank sekarang sudah banyak tidak ada kan? Iya. Karena sekarang masyarakat sudah tahu ini pembunuhan massal, mending kita cari yang lebih life hack
ataupun yang dimana menambah skill, soft skill. Berarti apa nih di dunia pendidikan kan kita tidak terlalu ini berarti langsung kita pemikiran sendiri untuk mencari Itu dia. hal yang apa yang kita inginkan. Itu dia. Ya, inisiatifnya ya itu kita cari circle kita yang bagus. Kalau seandainya circle kita ya cuma nongkrong tapi tidak ngasah yang lain, mesti kita akan ke bawah. Tapi kalau circle-nya suka main game tapi gamenya ikut turnamen, wah itu mantap banget itu. Saya sering lihat itu sampai juara 1, juara 2 tingkat kota dan provinsi. Jadi untuk IT itu kayak tadi yang aku bilang videografer, fotografer, sebenarnya apakah dia ada di posisi di IT untuk yang bidang-bidang yang ada nih? Fotografer, videografer di posisi IT. Kalau menurut saya tuh fotografer, videografer tuh masuknya kayak di art. Karena kalau untuk pengolahan citra biasanya kan video processing, videografer itu tidak. Sebentar, grafer ini kan jatuhnya tuh profesi. Iya. Kegiatannya itu ngedit video. Kalau video processing itu data science yang mengolah video. Jadi dalam hal ini untuk irisannya dia sama-sama menggunakan komputer, ilmu komputer, tapi untuk cabangnya itu dia jatuhnya kayaknya kemungkinan besar di art, seni untuk videografer sama fotografer. Karena mengenai sense dan juga sense setiap orang pasti berbeda pasti, tapi namun ada aturan bakunya yaitu pada color gradingnya, pada color grading, sound effect dan lain-lain. Penataan cahaya untuk sound. Iya. Banyak lah. Jadi ya seperti saya pun juga dulu. Ya seperti saya dulu sebelumnya kan masuknya di YouTube, tapi karena YouTube waduh harus full time sekali nih. Edit apa segala macam, mikirkan konten, riset dan lain-lain, karena belum bisa nge-hire orang. Akhirnya mau tidak mau sudahlah vakum dulu. Ini vakumnya sudah hampir 1 tahun lebih. Itu keresahan yang sekarang yang saya rasakan itu kayak gitu. Cuma masih bisa, kita harus survive. Iya harus survive. Iya betul. Sempat ada rasa-rasa kayak gitu, kayak bagaimana ini, capek baru udah punya ya, tidak muluk-muluk lah kita. Jujur ya, maksudnya saya di YouTube nih saya butuh view, saya butuh penonton, saya butuh subscribe. Saya lihat saya punya video-video yang saya edit render 12 jam sampai tara tidur, baru viewnya kayak gitu deh. Aduh, kayak malas. Cuma untuk itu ya kita mungkin berpikir masih awal, tapi kayak misalnya saya ajak kakak podcast, ajak narasumber magang 2 ini, dong responnya baik. Masih ada orang yang mau untuk diajak untuk kerjasama gitu, kayak gitu sih. Itu kalau misalnya kayak misalnya narasumber magang 2 di bawah ini, dondo tara mau, terus kakak juga tara mau, itu pasti kayaknya saya cari kerja lain aja. Kamera PC nih kayak kita bawa tompi lelang akan kayak gitu, mungkin kayak gitu sih. Tapi tahu tidak, ada ya, saya bukan jadi pegangan hidup ya, tapi saya mungkin kalau rekan-rekan tahu Raditya Dika ya, Raditya Dika stand up comedy. Yeah. Dia itu dari tahun 2000 ya, saya kenal dia tuh dari 2009 melalui Twitter sama blogger. Dia tuh nothing banget tuh, dari Twitter, blogger ya, udah gitu dia buat buku rangkuman Twitternya dia, karena dia kalau buat Twitter tuh mind blowing banget dan out of the box. Padahal cuma buat screenshot dari Twitter dan ambil cerita dari blogernya dia, karena kalau tidak salah waktu itu nama blogernya kalau nggak shit Lucius kalau tidak salah. Akhirnya dia merambah ke buku, ke cerita, sampai direct video dan lain-lain. Dia pernah mengatakan kayak gini, profesi jabatan tidak harus vertikal, namun bisa saja horizontal. Contohnya saya saat ini sebelumnya penulis, udah gitu stand up comedy, berikutnya jadi pemain video, berikutnya ngedirect film dan begitu. Jadi tinggal bagaimana kita mau belajar sesuatu hal yang baru. Jadi itu yang saya ini benar. Kalau kita profesi dan jabatan tidak bisa vertikal, setidaknya kita harus cepat segera. Sama satu lagi dia bilang, harus berani mengambil keputusan dan juga mengambil peluang sebelum itu ramai. Iya betul.
Itu. Jadi kalau sudah ramai berarti sudah akan semakin ketat. Tapi kalau masih kosong, masih sepi, itu mesti lowong banget dia punya peraturan term and condition-nya. Untuk kedepannya TikTok bagus. Jadi itu kadang orang meremehkan TikTok, tapi kalau saya tuh TikTok itu video 1 menit tapi dia powerful sekali kalau seandainya ya life hack hotel. Jadinya tuh biasanya di hotel tuh life hacksnya tuh ngapain sih? Udah gitu cara backpacker udah atau tidak kok TikTok 1 menit kota contohnya mungkin kayak sebenarnya kota Sorong ya buat video perjalanan dari mana ke mana semua 1 menit aja karena di TikTok tuh 1 menit tuh lebih ke edukasi udah Orang-orang sekarang lebih senang nonton video yang simple tapi dapat informasi gitu. dapat informasi banyak. Oh di situ sudah tahun baru kan belum? Sini sudah tahun baru ya? Oh sudah jam 12. Pas. Kita pas pergantian tahun. Akmal suara, Akmal suara.